Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam. Salam sehat semua. Puji syukur kita masih dipertemukan di malam hari ini yang indah ini. Kita diberi kesempatan kepada Tuhan bahwa kita boleh bersekutu untuk mendengarkan dan juga belajar bersama. Bapak Ibu, malam ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita tentang tradisi suci Katolik. Kemarin pertemuan minggu lalu saya sudah membahas tentang kitab suci. Nah, kali ini kita juga akan melihat kembali dari kitab suci itu sendiri. Tentu kita sudah belajar tentang latar belakangnya sedikit tentang kitab suci. Nah, dalam pedoman iman kita di gereja Katolik, kita sudah tahu bahwa kita mempunyai 3 pilar utama di dalam dasar iman Katolik kita, yaitu kitab suci, tradisi, dan juga magisterium atau ajaran-ajaran gereja. Nah, untuk itu malam ini saya akan melanjutkan dengan tradisi suci Katolik, di mana menjadi pegangan kita supaya pada masa kini kita dapat mengenal Allah sebagaimana Ia telah mewahyukan dirinya dalam Kristus yang sudah kita pelajari kemarin di dalam Alkitab. Nah, terus timbul pertanyaan, adakah patokan untuk tahu bahwa iman kita sama dengan iman para rasul yang dahulu? Manakah pedoman itu? Nah, ini yang menjadi dasar pertanyaan kenapa kita mengadakan kursus di paket A ini, kita masukkan pengajaran tentang tradisi suci Katolik. Nah, kita tahu bahwa gereja Katolik selain kitab suci, juga tradisi ini yang kita pelihara sampai saat ini. Sehingga pewartaan para rasul dan juga para uskup pada zaman itu sampai sekarang pun masih tetap sama. Nah, dengan dasar penerusan wahyu inilah, maka Allah juga menghendaki semua orang untuk diselamatkan. Baik kita sedikit melihat Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sedikit membuka kitab suci, yaitu 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4. Kiranya ada Bapak Ibu yang berkenan untuk membacakannya untuk kita semua. Silakan, siapapun. Ada yang ingin bantu membacakan? 1 Timotius 2 ayat 4. Baik. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, nah oleh karena itulah maka inilah dasar kita menyampaikan atau memberikan pengajaran tentang tradisi gereja Katolik dan mewartakan Injil kepada semua orang, ya seperti yang diwartakan di dalam Matius 28 ayat 19-20 dan juga Kisah Rasul ayat 1 bab 1 ayat 8. Mungkin bisa tolong dibacakan juga khususnya Kisah 1 ayat 8. Silakan. Saya Pak bacakan. Boleh, silakan siapa saja. Silakan Pak, Bu, maaf. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih, Ibu. Ini jelas bahwa dalam Kisah Rasul itu mengatakan, jika kita sudah dikaruniai oleh kuasa Roh Kudus, maka kita sendiri pun kita akan dapat mewartakan kemanapun untuk sabda atau mewartakan kabar sukacita ini. Nah,
cara pewartaan para rasul itu seperti apa? Pertama, kita tahu bahwa cara pewartaannya itu adalah dua, yaitu secara lisan dan juga tulisan. Nah, pewartaan tidak tertulis ini yang kita sebut lisan adalah prioritas pewarta yang tidak tertulis. Artinya baik dari sudut waktu maupun sudut logika. Juga dari sudut sarana penurusan seluruh Injil. Keunggulan pewartaan tak tertulis inilah bahwa wahyu ini lebih langsung dan intensif. Karena lebih serupa dengan wahyu itu sendiri. Nah, di bawah bimbingan Roh Kudus, para rasul mengembangkan ajaran Kristus ini dengan pewartaan ketika mereka dimanapun berada. Nah, berkenan dengan bahan tradisi, penerusan tradisi ini juga sudah dicantumkan dalam Konsili Vatikan Kedua yang memberi tekanan baru bahwa objeknya, baik kata-kata maupun kenyataan yang diteruskan di bawah dorongan Roh Kudus, baik orangnya tidak tertulis, artinya tidak secara lisan maupun secara teladan. Nah, itu yang tertulis di dalam Konsili Vatikan Kedua. Nanti saya akan sedikit memperlihatkan atau memberikan presentasi tentang dokumen-dokumen gereja ini. Nah, sedangkan pewartaan tertulis, maksud tujuan pembukuan amanat keselamatan, yaitu supaya dalam bentuk tertulis, Injil menjadi dasar dan tiang utama iman kita. Nah, kesamaan asal-usul kedua-duanya, yaitu tradisi dan kitab suci, itu berasal dari dasar ilahi yang sama, yaitu karya dan sabda Kristus dan dorongan Roh Kudus. Perbedaannya terdapat dalam hubungan masing-masing dengan wahyu itu sendiri. Terdapat hubungan identifikasi antara pewartaan para rasul yang tidak tertulis dengan wahyu. Sementara itu, kitab suci sendiri tidak sama dengan wahyu. Nah, dalam kitab suci, wahyu disampaikan melalui karisma inspirasi, yaitu iman Roh Kudus. Nah, baik, sekarang kita coba melihat sedikit. Ini agak macet, maaf Bapak Ibu, PPT-nya. Ya. Nah, tradisi suci adalah istilah teologi dalam tradisi Katolik Roma dan juga Ortodoks, Bapak Ibu. Pengertian tradisi yaitu lisan terkait dengan kebiasaan atau adat istiadat yang menggunakan bahasa lisan untuk menyampaikan pengalaman sehari-hari dari seseorang kepada orang yang lain. Nah, pesan kesaksian ini disampaikan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, ini yang kita sebut pengertian tradisi. Nah, saya pikir kalau kita bicara tentang tradisi, ini juga erat hubungannya dengan tradisi-tradisi yang seperti kita zaman ini ya Bapak Ibu. Kita mungkin dari latar belakang yang berbeda, tapi kita juga punya suku ataupun bangsa. Itu semua punya tradisinya sendiri. Ya. Nah, kita melihat tradisi ini yang kita pelajari di dalam tradisi Katolik adalah kita belajar tradisi lisan yang diwariskan Yesus Kristus kepada para rasulnya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ini. Nah, tradisi, kita harus tahu juga bahasa Latinnya itu traditio atau trado atau tradere. Artinya diserahkan atau meneruskan atau mewarisi. Nah, ini pengertian dasar dari kata tradisi itu sendiri. Nah, kita akan melihat tradisi gereja Katolik atau tradisi suci adalah tradisi apostolik yang diperoleh dari para rasul, yang diperintahkan oleh Yesus Kristus untuk mewartakan semua perintahnya. Nah, oleh karena itu, kenapa kita katakan tiga pilar kebenaran iman Katolik itu adalah kitab suci, tradisi, dan juga magisterium gereja. Baik, kita sedikit melihat, Bapak Ibu tolong baca Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Matius 28 19-20. Silakan Bapak Ibu.
Silakan yang mau membacakan. Boleh Pak dibacakan? Silakan Pak. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ayat ini jelas menekankan, ini ayat terakhir dari Injil Matius, adalah amanat suci dari Yesus Kristus untuk meneruskan apa yang telah dia lakukan, dan inilah karya-karya yang dilakukan oleh para rasul sampai saat ini yang masih kita lestarikan bersama oleh karena amanat agung ini. Nah, kalau orang mengatakan bahwa tradisi itu tidak ada kaitannya dengan kitab suci, nah berarti mereka belum menerima amanat agung dari Yesus yang terakhir ini. Nah, oleh karena kenapa kita di Gereja Katolik tetap meneruskan ini, karena ini adalah perintah. Kalau amanat agung artinya perintah yang diberikan Yesus, ini sangat penting dan harus kita lakukan. Karena ini adalah penting untuk keselamatan tadi yang kita bicarakan. Nah, secara singkat, tradisi suci itu adalah karya keselamatan Allah yang diteruskan oleh para rasul secara lisan. Semua selain kitab suci yang diteruskan oleh para rasul, dia juga mengarah kepada kekudusan, hidup dan menyembuhkan iman yang dimiliki oleh umat Allah. Nah, jadi kalau dengan demikian, kita juga akan melihat ya bahwa tradisi ini sangat erat sekali dengan kitab suci. Kita lihat selanjutnya slide-nya. Nah, 3 pilar utama Gereja Katolik: tradisi, kitab suci, dan magisterium. Dengan kata lain kita mengatakan ini adalah deposit of faith. Artinya apa? Merujuk pada keseluruhan wahyu ilahi Yesus Kristus dan yang diturunkan kepada para rasul dan gereja perdana. Terus diteruskan sampai saat ini dalam bentuk pewartaan verbal dan tulisan-tulisan. Nah, untuk menyatakan ini, apakah ini hanya disampaikan oleh Gereja Katolik saja? Tidak. Ini adalah berdasarkan apa yang tertulis di 2 Tesalonika 2:15. Silakan Bapak Ibu, tolong dibacakan lagi. 2 Tesalonika 2 ayat 15, nanti diteruskan 1 Korintus 11 ayat 2. Silakan Bapak Ibu. Supaya kita lebih jelas mengenai tradisi ini. Silakan. Saya baca ya Pak ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, kita melihat bahwa di sini jelas dikatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, dalam arti kata bahwa inilah yang kita mau bicarakan tentang tradisi itu yang sudah diteruskan, yang sudah diminta dan diperintahkan oleh para rasul juga kepada pengikut-pengikutnya. Coba kita lihat lagi 1 Korintus 11 ayat 2. Silakan. Ya. Saya coba, Pak. Silakan, Bu. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Nah, meneruskan ajarku, di sini dikatakan mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Dan di sini jelas sekali bahwa inilah tradisi-tradisi suci yang disampaikan oleh para rasul kepada pengikut-pengikutnya untuk terus dilakukan. Nah, dalam gereja, ya gereja dalam ajaran hidup ibadatnya juga melestarikan dan meneruskan kepada semua keturunan dirinya, seluruhnya, dan iman seutuhnya. Ini juga tercantum di dalam Dei Verbum artikel ke-8 di dalam Konsili Vatikan kedua, ya, di mana dikatakan demikian. Nah, tradisi gereja
itu terus ada hingga saat ini, Bapak Ibu. Berkat apa? Ada berkat Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dalam sejarah gereja. Nah, kita tahu bahwa di dalam 1 Korintus, kisah Rasul ini juga mengungkapkan bagaimana para rasul itu mereka dicurai Roh Kudus dan mereka menerima Roh Kudus itu dari Yesus sendiri sehingga mereka bisa berbicara dari berbagai macam bahasa. Dan ini artinya bahwa Injil itu harus diwartakan sampai ke seluruh dunia. Nah, inilah tradisi suci ini harus dilestarikan dan terus berkembang. Nah, kita bisa melihat buktinya apakah masih ada sampai saat ini. Jelas, kita bisa melihat Bapak Ibu, gereja Katolik, ya, kita lihat seluruh dunia, ada nggak bedanya? Tidak ada, semuanya sama. Dan baik itu tata cara liturgi ibadatnya itu semuanya sama, ya, tidak ada perbedaan, tidak ada yang lain daripada yang lain. Nah, gereja Katolik bacaan Injilnya sama. Bisa dibayangkan, Bapak Ibu, ya, gereja Katolik ini dikatakan, boleh dikatakan setiap jam itu ada misa kudus. Nah, kenapa bisa begitu? Kita di Kuskupan Jakarta saja, kita sudah punya berapa paroki? 67 bukan Bapak Ibu? Betul tidak? Tolong dikoreksi kalau salah. 67 paroki, betul tidak Bapak Ibu? Di Kuskupan kita. Ya, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Kalau salah tolong dikoreksi. Nah, bisa kita bayangkan, ini hanya Jakarta. Seluruh dunia ada berapa gereja Katolik. Dan waktu kita juga berbeda antara Indonesia, Asia, benua Asia, Eropa, dan benua-benua lain. Dan saat ini kita malam, mungkin di benua lain saat ini sedang pagi atau sore. Nah, kenapa kita katakan gereja Katolik dalam setiap jam itu ada persembahan misa kudus? Karena seluruh dunia setiap hari ada misa harian dengan jam waktu yang berbeda itu, maka kalau kita gabungkan, seluruh dunia itu selalu memuji dan memuliakan Tuhan di dalam perayaan Ekaristi. Coba, luar biasa gereja Katolik, kalau kita lihat, inilah tradisi gereja yang terus hingga saat ini, ya, berkat kuasa Roh Kudus inilah dalam sejarah gereja terus bertumbuh dan berkembang. Sangat indah ya Bapak Ibu. Nah, contoh tradisi Katolik apa saja? Satu, di dalam kita membuat tanda salib. Nah, tanda salib ini pun sebagai identitas yang sangat jelas bagi kita beriman Katolik, ya, di mana kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya. Di sini kita melihat sentralnya adalah Allah itu sendiri, Tuhan, yang menjadi pokok doa kita. Nah, apakah doa-doa dalam tradisi gereja Katolik, contohnya dalam tanda salib ini, juga tercantum di dalam kitab suci? Nanti kita lihat, ya Bapak Ibu. Nanti saya memperlihatkan ada tidak di dalam kitab suci. Nah, yang kedua, tradisi. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Banyak sekali contoh, ini hanya beberapa. Adalah tradisi pencucian kaki. Ini dilakukan ketika Kamis Putih, di mana sebelum perjamuan malam terakhir, Yesus mencuci kaki para muridnya. Nah, ini yang kita teruskan sampai saat ini. Gereja Katolik setiap Kamis Putih mencuci kaki para muridnya dengan simbol-simbol tertentu. Bahkan kita tahu paus kita yang sekarang ini paus yang sangat fenomenal, yaitu bahwa dia mencuci kaki. Kalau dulunya belum ada yang namanya rasul perempuan yang dicuci kakinya, sekarang paus kita justru dia datangin itu penjara, ya, bahkan wanita pun dia cuci kakinya. Dan bukan hanya itu, yang berlainan iman pun itu dilakukan pencucian kaki oleh paus kita. Lalu banyak orang berkomentar, kenapa ini kok boleh? Kenapa ini kok bisa? Ini kan sudah tidak sesuai lagi bahwa Rasul Yesus itu tidak ada yang perempuan. Sekali lagi ingat bahwa gereja Katolik kita sudah
diberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus inilah yang menggerakkan para paus, ya, uskup, ya, dengan sesuai dengan keadaan dan situasi mereka bisa melakukan itu. Nah, inilah kita melihat ada sesuatu pembaharuan di dalam diri iman kita, bahwa tidak hanya kita hanya mengenderkan bahwa yang menjadi rasul itu harus seorang laki-laki. Ya, tidak juga. Karena ini adalah satu simbol di mana kasih Allah dinyatakan kepada umatnya. Bahwa semua manusia itu adalah sama di mata Allah. Nah, ini contoh-contoh tradisi Katolik, ya, yang kita lihat, yang kita masih sampai saat ini, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita melihatnya. Nah, ini juga salah satu contoh doa indulgensi untuk arwah, ya, di mana kita peringati setiap tanggal 2 November, ya, kita berdoa untuk para arwah yang sudah meninggal. Dan ini kaitannya sangat erat juga dengan tradisi Katolik yang kita lakukan di dalam sakramen-sakramen. Nanti ini saya juga akan sedikit menjelaskan tentang doa indulgensi untuk arwah ini. Juga yang tanda salib. Saya lanjutkan dulu. Nah, devosi-devosi. Baik rosario, ya, terus apalagi berdevosi untuk hati kudus Yesus dan lain sebagainya. Nah, ini juga kita lestarikan sampai saat ini. Itu adalah tradisi kita yang terus-menerus kita lakukan, Bapak Ibu, ya. Nah, khususnya kita juga berziarah, ya, berziarah ke Gua Maria dan sebagainya adalah tradisi gereja Katolik. Nah, pemberkatan rumah ini juga tradisi, ya, yang kita lestarikan sampai saat ini dalam pemberkatan rumah. Dan yang paling penting, yang paling tua, yang masih kita tetap doakan, ini adalah doa kredo, aku percaya. Karena kita percaya bahwa doa kredo ini, Bapak Ibu, adalah doa yang paling tua. Doa yang didoakan oleh para rasul, ya, di mana mereka merenungkan dan juga akhirnya mereka membawakan ini dalam doa ini supaya umat diingatkan kembali bagaimana kasih Allah. Nanti saya akan menjelaskan sedikit juga tentang kredo ini. Nah, ini contoh-contoh tradisi Katolik, beberapa, tidak semua bisa saya sampaikan Bapak Ibu, ya, ini hanya sebagai contoh saja. Nah, saya akan menjelaskan sedikit itu nanti. Nah, menurut sejarah diketahui bahwa tanda salib, saya akan berbicara ini tanda salib, ini memang merupakan tradisi jemaat awal Bapak Ibu, yang dimulai sekitar abad kedua berdasarkan kesaksian para bapak gereja, terutama Tertullian yang dilanjutkan oleh Santo Cyril dan juga dari Yerusalem, dan Santo Ephrem dan Santo Yohanes Damaskus. Jadi walaupun kita tidak membaca ajaran mengenai tanda salib ini dilakukan oleh para rasul di dalam Alkitab, namun bukan berarti bahwa tanda salib ini tidak berdasarkan Alkitab. Nah, kita bisa melihat nanti dasar-dasarnya, ya. Nah, ini dalam tanda salib pun kita sudah tahu, sudah biasa kita lakukan, bahkan kita lakukan pun tanpa perlu dipikirkan lagi karena sudah spontan. Dalam tanda salib ini mengandung arti dan makna yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, saya juga punya kesaksian mengenai tanda salib ini. Ya, bagaimana tanda salib ini sangat menggugah, sangat banyak sekali orang melihat bahwa inilah real, konkret iman kita yang kita nyatakan di depan umum. Ya, nanti saya beri contoh. Nah, saya akan menjelaskan tanda salib ini dulu. Ini mengandung arti yang sangat mendalam. Tadi saya katakan satu, kemanunggalan dari Allah Trinitas, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kedua, salib juga menunjukkan keadilan Allah, yang menunjukkan betapa kejamnya akibat dosa kita, sehingga Allah sendiri yang menebusnya dengan wafatnya di kayu salib. Seperti yang ditulis dalam Galatia 3, mungkin ada yang bisa bantu baca, Galatia 3 ayat 13. Dikatakan oleh Rasul Paulus di surat Galatia ayat
bab 3 ayat 13. Silakan Bapak Ibu, ada yang sudah menemukannya? Saya bantu, Bapak. Ya, silakan Ibu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, kita melihat bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kalau menurut perjanjian lama, ya, bahwa mereka mengatakan salib itu adalah kutukan Allah. Orang yang digantung di kayu salib itu adalah orang-orang yang berdosa berat, ya, orang-orang yang sudah tidak bisa dikatakan lagi itu dosanya. Nah, tapi justru Yesus mati di kayu salib adalah untuk menebus dosa kita yang luar biasa, dosa yang sudah tidak terampuni ini. Tuhan ambil alih untuk dirinya dan dia menggantikan kita di kayu salib. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita bikin tanda salib seperti ini bukan hanya untuk gaya-gayaan, bukan hanya untuk kita pamer ini iman saya. Memang ini juga ada menjadi tantangan berat, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya beberapa kali ya, melihat dari teman-teman sendiri, ya, yang Katolik, ketika makan di depan umum, ya, saya punya pengalaman sendiri, Bapak Ibu. Saya ceritakan saja. Di depan umum, saya sudah terbiasa, Bapak Ibu, melakukan tanda salib atau doa sebelum makan. Ya, saya ajak teman-teman ini, ayo teman kita berdoa. Ya. Terus ada yang komentar, wah katanya doa masing-masing saja, doa dalam hati. Loh, dalam hati saya. Artinya dia tidak berani untuk melakukan doa atau bikin tanda salib. Saya tetap lakukan, Bapak Ibu. Habis itu dia mengatakan apa? Kalau saya sih enggak gitu, saya doa dalam hati. Saya cukup biar Tuhan aja yang tahu. Kalau saya juga doa kok makan. Alasannya macam-macam. Saya tidak komentar banyak. Saya hanya mengatakan, saya melakukan ini adalah iman saya Katolik, dan saya berdoa karena saya Katolik, dan Anda juga Katolik, jadi saya ajak Anda berdoa, adalah saya mengungkapkan iman syukur kepada Allah, kita bisa berkumpul bersama di sini, makan bersama. Wah, dia marah, Bapak Ibu, marah besar. Ya, seolah-olah saya pamer keimanan saya. Tidak. Dimanapun saya harus memberikan kesaksian. Ya, artinya memberi kesaksian itu tidak, memang kita juga harus lihat loh, ini komunitas kita kok, kita beberapa orang loh, dengan iman saya loh, saya menyatakan iman saya, apa salahnya? Ya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kita melihat tidak semua orang Katolik, padahal ini aktivis loh, yang saya katakan ini bukan orang sembarangan, bukan umat yang napas, Natal Paskah, tapi mereka ini aktivis, ya, bisa punya komentar seperti itu, bikin saya kaget. Nah, saya berharap juga dalam pertemuan kita dalam pengajaran kitab suci ini, di mana iman kita bisa tumbuh, kita melihat ya bahwa iman kita bertumbuh karena kita percaya dengan tanda salib ini adalah satu hal yang artinya sangat dalam. Ya Bapak Ibu, saya punya kesaksian yang lain. Ketika acara di aula, ada pesta di paroki kami, pesta nama atau pesta nama paroki begitu, ya. Biasa ada diundang umat-umat, diajak untuk makan bersama gitu ya, pesta. Namanya pesta ya Bapak Ibu. Nah, anak saya itu masih kecil. Sekitar ya 7-8 tahun Bapak Ibu. Dia ambil makan sudah biasa juga toh. Kalau makan bikin tanda salib. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang hadir di situ banyak yang tua-tua. Ya, mereka makan mungkin saking laparnya, lupa bikin tanda salib, Bapak Ibu. Mereka malu mungkin juga iya, kaget juga iya, ya, karena merasa ini anak kecil bikin tanda salib ketika sebelum dia menyantap makanannya. Dan akhirnya mereka cari tahu, ya,
Waktu itu paroki kita masih baru dan saya juga orang baru di sana. Ya, mereka ini anak siapa ini kok pinter banget ya. Ya, aduh saya aja makan ini lupa bikin tanda salib lu gitu. Padahal mereka pengurus loh Bapak Ibu, ketua lingkungan atau ketua wilayah begitu ya. Akhirnya beberapa orang tua ini tanya nih anak, papamu yang mana gitu-gitu ya. Wah mereka anak biasa itu bapak saya. Nah mereka datangin saya, Pak. Saya salut, loh kenapa? Saya nggak tahu kan. Anak Bapak itu mengajarkan kepada kami bahwa kami merasa hari ini mendapatkan satu pelajaran yang berharga. Bapak mendidik anak Bapak dengan baik. Saya kaget juga, Bapak Ibu. Ya, kita mendidik dalam arti kata memang melakukan. Anak melihat apa yang kita lakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bukan mengajarkan dia ini A, ini B, ini C. 1 tambah 1, 2. Iya. Karena kebiasaan-kebiasaan itu yang saya lakukan. Sehingga anak juga mungkin melihat itu. Dan dia lakukan. Nah ini sesuatu yang bagi saya, wow. Ternyata kita melakukan hal-hal kecil. Itu pun bisa berdampak yang sangat luas. Pewartaan tidak harus dengan kata-kata, dengan membawa kitab suci kemana-mana Bapak Ibu. Tapi dengan perbuatan kita, ucapan kita. Saya pikir itu lebih dahsyat. Setuju ya Bapak Ibu? Nah ini yang saya lihat dari pengalaman seperti ini yang meneguhkan diri saya juga Bapak Ibu. Ya, untuk tidak banyak untuk mengajar, tapi bagaimana saya melakukan. Itu yang lebih penting. Nah, dalam tanda salib saya katakan mengandung arti yang sangat mendalam. Saya yakin ketika tadi saya mengatakan kesaksian orang tua yang melihat anak saya bikin tanda salib, ini juga pasti ada gerakan Roh Kudus di situ. Ya, mengingatkan juga kepada semua orang yang melakukan tanda salib ini. Nah, juga ada cerita lain, Bapak Ibu, ya di kongregasi Salesian Don Bosco di Sunter ini, itu ada tempat para frater di situ, para novis tinggal, dan juga para pastor. Kami, itu biaranya, itu punya tanah lapangan yang luas, yaitu sebagai tempat jadikan lapangan bola. Nah, di situ lapangan bola ini bebas, siapapun boleh main di sana. Ya, siapapun boleh. Nah, sejak COVID ini saja sudah tidak diurus lapangannya karena rumputnya sudah tumbuh tinggi sekali. Nah, mereka di sana yang main itu kan macam-macam ya. Orang-orang dari orang kampung di sana juga main ya, segala macam suku, bangsa, agama di situ mereka berkumpul ya, karena sangat luas. Nah, karena sering juga mereka adakan di situ pertandingan antar kampung, artinya menggunakan lapangan itu. Nah, lucunya ya, mereka gaya-gayaan Bapak Ibu ya. Mereka main bola juga bikin tanda salib. Tangan segala macamnya. Nah, saat kita tanya, kamu Katolik? Enggak. Loh, ini kenapa kau bikin tanda salib? Loh, ini cuma buat gaya-gayaan. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kita melakukan kebiasaan ini, orang melihat bahwa ini juga bisa menularkan sesuatu yang positif buat mereka, walaupun mereka mungkin tidak tahu artinya, tapi ini adalah sesuatu saya bilang pewartaan yang luar biasa. Nah, dengan melakukan tanda salib berarti ini juga mengidentifikasi seseorang ini adalah dia seorang Katolik. Betul nggak Bapak Ibu? Contoh, kita makan di restoran, kita bikin tanda salib. Kita melihat saudara-saudara yang lain bikin tanda salib di meja yang lain. Oh, kita tahu dia Katolik. Kan seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, saya sering juga diundang di perkawinan ataupun di pesta-pesta ataupun acara-acara resmi begitu. Saya diundang untuk sebagai pendoa. Oh, berarti apa itu? Halo? Ya. Oke. Apakah suara saya masih kedengar, Bapak Ibu? Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke. Ya, maaf. Tadi saya sampai di mana? Tadi saya mengatakan bahwa ketika saya diminta untuk untuk berdoa ketika pesta makan, sebelum makan dan sebagainya, Bapak Ibu, saya selalu mengatakan, mari Bapak Ibu kita berdoa sesuai dengan iman dan ajaran kita masing-masing. Ya, dan saya selalu dimanapun juga saya selalu berdoa.
Saya sebagai iman Katolik, saya berdoa dengan cara saya Katolik. Saya selalu menunjukkan itu Bapak Ibu, dimanapun saya berada. Inilah iman saya. Saya memaknai tanda salib ini mengandung arti yang sangat mendalam dalam kehidupan saya sebagai umat Katolik. Nah, ini juga mengapa saya melakukan ini. Saya mau mengatakan bahwa Allah itu sangat baik. Allah itu maha baik. Ya, Allah telah menyelamatkan saya, Allah telah menyertai saya sampai saat ini. Saya bisa hidup ini karena penyertaan Allah. Maka saya bersyukur. Saya akan mengatakan bahwa Allah telah menyelamatkan khususnya dosa-dosa saya. Maka tanda salib ini maknanya sangat berarti dalam hidup dan iman saya. Nah, inilah saya katakan salib menunjukkan kasih Allah yang terbesar, yaitu bahwa ia menyerahkan nyawanya bagi kita, seperti yang dikatakan oleh Yohanes 15 ayat 13. Mungkin Bapak Ibu bisa tolong bacakan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 15 ayat 13 ini. Silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa tolong bacakan? Saya baca, Pak. Silakan, Bu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, inilah bagaimana Yesus memberikan kasih ya untuk kita sebagai sahabat-sahabatnya dikatakan. Dia menyerahkan nyawa bagi kita. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau kita sendiri tidak meragukan, artinya kita meragukan iman kita, meragukan Yesus yang menyelamatkan kita, lah bagaimana pengorbanan Yesus itu akan sia-sia. Nah, oleh karena itu kita bersyukur sekali lagi Bapak Ibu dalam tradisi suci masih melestarikan. Dan sampai saat ini pun kita masih melakukannya untuk tanda salib ini sangat penting dalam kehidupan kita. Yohanes 3, 16. Silakan Bapak Ibu mengatakan apa? Yohanes 3 ayat 16. Silakan. Saya Pak ya. Ya, mari Bu. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini adalah kata-kata Yesus sendiri. Ya, di mana dikatakan ya bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa. Yohanes menuliskan ini adalah karena kesaksian dia sendiri melihat bagaimana Yesus itu telah melakukan untuk kita semua. Nah, oleh karena itulah Injil Yohanes memberikan kesaksian ini, menulisnya secara bagus sekali. Ya, nah 4, Bapak Ibu, salib ini merupakan tanda keselamatan. Nah, dan kemenangan orang-orang Kristen yang disebabkan oleh kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Maka saya pikir tidak ada salahnya juga kita bikin tanda salib, kita mengingatkan kita inilah tanda keselamatan. Kita sebagai orang Kristen. Tanda kemenangan orang Kristen. Ya, kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Nah, di sini kita melihat bahwa Bapak Ibu, kenapa alasannya saya tidak berani bikin tanda salib di depan umum? Karena ini adalah keselamatan. Saya selamat karena salib. Apa alasannya saya pakai kalung salib? Ya, Bapak Ibu, tapi saya tidak berani bersaksi tentang dia. Nah, kalau saya cerita tentang kalung salib yang dipakai, jangan hanya sebagai bandul yang indah saja. Ya, mungkin itu emas. Mungkin itu emas putih. Mungkin itu dari berlian. Tapi berani nggak kita bersaksi seperti emas? Bersaksi seperti berlian? Saya punya cerita juga tentang kesaksian ini, Bapak Ibu. Ya, dia dulu ketua lingkungan dulu. Ya, dia tidak selesai jadi ketua lingkungan. Ya, jadi dia pergaulannya cukup luas. Ya, dia suatu saat dia diundang temannya kawin di pesta kawin di daerah Jawa Barat. Ya, nah dia pergi.
Ya, karena dia memang punya kalung salib emas. Ya, tapi pakainya dia taruh di dalam. Nah, ketika dia masuk ke rumah temannya yang kawin ini, di depan dia dicegat sama seseorang. Ini cerita dia loh ya Bapak Ibu. Pak, maaf, salibnya, kalungnya tolong dicopot dulu. Wah, dia kaget. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia cerita loh, dia buka. Ketika itu saya masih muda, artinya ini kisah udah lama ya, puluhan tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu saya masih sangat panas gitu ya. Saya marahin dia. Anda sudah memurtad terhadap imanmu sendiri. Saya katakan itu saya salah. Itu saya mengakui, saya mengakui kesalahan saya. Saya ketemu dia, saya juga minta maaf Bapak Ibu. Ya, saya minta maaf ke teman saya. Sorry, saya pernah mengatakan demikian. Ya, karena saya waktu itu saya sangat marah. Karena Anda tidak mempertahankan iman Anda. Kalau bagi saya, jadi Anda saat itu posisinya, saya pulang. Saya tidak akan masuk. Jadi ketika saya mengatakan ini, oh dia nggak apa-apa, itu juga saya sadari bahwa itu saya salah. Ketika Anda mengatakan ini, saya sadar bahwa saya telah menyangkal Yesus. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, walaupun saya mengatakan dengan marah pada saat itu, ya karena tapi di akhirnya dia sadar. Nah, akhirnya saya mau katakan ini Bapak Ibu, jangan sampai hal ini pun terjadi. Nah, jangan juga mengulangi cara saya menyampaikan ini sampai dengan kata-kata yang emosi. Ya, mungkin bisa dijelaskan ketika kita sudah tahu ini, kita bisa menjelaskannya dengan lebih baik. Ya, nah ini saya ngaku dan saya mau katakan ini banyak sekali kalau cerita ini kalau saya mau sampaikan Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini tanda salib. Ya, ini sudah jelas ya gambarnya. Ini ketika Rabu Abu ya, Rabu Abu siapapun boleh menerima tanda abu ini, baik yang sudah baptis ataupun belum, sebagai tanda kita adalah debu, ya, kita manusia yang berdosa. Nah, ini tanda salib merupakan lambang berdasarkan Alkitab, Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa lihat di dalam Yehezkiel, Perjanjian Lama. Silakan Bapak Ibu, tolong dibaca Yehezkiel 9 ayat 4. Ini sangat jelas. Sekarang orang suka bertanya, apakah memang tanda salib itu ada di Alkitab? Kita lihat. Yehezkiel 9 ayat 4. Silakan Bapak Ibu. Nanti lanjutkan Keluaran 17 ayat 9. Silakan Bapak Ibu. Yehezkiel 9 ayat 4. Sudah ketemu? Saya bacakan ya Pak ya. Baik, mari. Yehezkiel 9 ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ya, ada tanda-tanda. Tanda apa tadi disebutkan? Tanda T. Ya, nah ini menandakan itu dikasih tanda T. Nah, tanda salib ini sebenarnya sudah tertulis di situ, cuman dulu katanya bentuknya T. Ya, karena Yesus belum disalib, karena belum ada tanda salib di situ. Keluaran 17, coba kita lihat. Ada tanda-tanda juga, diberi tanda-tanda. Keluaran 17 dikatakan, di ayat 9 sampai 14, sudah ada yang menemukannya. Silakan dibaca. Saya Pak. Silakan Pak. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ya. Maka berkatalah pada Yesua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dan dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek.
Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang lagi di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Baik, terima kasih. Ya. Ya. Pak, kita lihat ya Bapak Ibu. Dalam bacaan Keluaran ini di mana bahwa bangsa Israel melawan orang-orang Amalek. Ya, Amalek ini boleh dikatakan tentara yang sangat kuat. Dan ketika itu Musa, ketika dia berdoa, mengangkat kedua tangannya, maka orang Israel ketika sedang berperang itu mereka menang. Karena apa? Karena di situ Allah ikut berperan untuk menyertai bangsa Israel. Nah, ketika dia udah capek, udah lelah, dia turunkan, tentaranya kalah, dikatakan demikian ya Bapak Ibu. Dan terus akhirnya sampai tangannya itu ditopang oleh dua batu. Nah, ini juga sebagai lambang. Dua tangan direntangkan di atas. Ini lambang salib. Nah, ini mau menceritakan bahwa salib itu sudah bukan tidak ada di kitab suci, di Wahyu. Ya, kitab terakhir, Wahyu. Juga kita lihat sebagai tanda lambang. Ya, kita lihat Wahyu 7, silakan. Yang sudah menemukan silakan dibaca. Ya, coba. Silakan, Bu. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ya, ada tanda-tanda dahi diberikan tanda di dahi mereka. Coba kita lihat Wahyu 9 ayat 4. Dilanjutkan? Ya. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Nah, kita lihat ada tanda juga materai di dahinya. Demikian juga 14 ayat 1. Ya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Ya, Bapak Ibu kita lihat di sini ya. Nah, ini kita sudah melihat beberapa kitab suci sudah menjelaskan ini dan menerangkan ini tanda salib itu. Bukan sesuatu yang hina. Bukan sesuatu yang takut kita lakukan di dimanapun kita berada untuk mengungkapkan iman kita. Bukan kita menonjolkan, mensok-sokan, mempamer iman kita. Tidak, inilah imanku. Kalau kita disuruh bersaksi, tidak hanya bersaksi mengenai kebaikan Tuhan, saya mengalami kebaikan Tuhan, lalu sekarang saya dipulihkan, saya sakit berat lalu disembuhkan. Tidak hanya itu Bapak Ibu, kesaksian sederhana, ya tidak usah dengan kata-kata, dengan kita berbuat tanda salib, tanda kemenangan kita atas maut dosa dari Yesus Kristus yang telah menebus saya, itu sudah kesaksian yang dahsyat. Ya, jadi bukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Dan ini yang harus kita lestarikan. Nah, inilah tradisi pewartaan kita. Tidak perlu kita mewartakan, menghafal ayat satu ayat demi ayat yang lain. Tapi dengan perbuatan kecil ini kita sudah mewartakan kebaikan Tuhan Yesus. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Bahkan Rasul Paulus sendiri bermegah dengan pewartaan salib Kristus. Ya luar biasa. Paulus sendiri ya dengan bangga mengatakan di Galatia 6 ayat 14. Silakan coba kita lihat apa kata Paulus. Paulus berapa? 6 ayat 14. Ya. Galatia 6:14, silakan. Saya baca ya, Pak. Mari. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ya,
ini kesaksian Rasul Paulus ya, di mana mengatakan bahwa dia sudah mati di kayu salib untuk aku dan aku bermegah atas dia. Sehingga wajarlah juga kita sebagai pengikut Kristus membawa makna tanda salib ini kemanapun kita berada. Ini wajar ya, dan bahkan harus. Ada orang bikin tanda salib itu yang minimalis, Bapak Ibu. Kadang-kadang miris saya melihatnya. Ya, bikin tanda salib supaya nggak kelihatan orang sambil nunduk begitu. Apa artinya? Bagi saya lebih baik nggak usah bikin tanda salib kalau kamu takut. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya pengajar katekumen juga, saya termasuk orang yang termasuk katanya galak. Ya, tentang iman Katolik saya galak, dalam arti kata saya tegas Bapak Ibu, bukan galak ya. Bahkan pastor-pastor pun sudah tahu. Murid-murid bilang, waduh kalau ketemu Pak Doni ini mah killer gitu. Ya, saya tidak akan main-main. Kalau ketemu murid saya yang tidak ini, yang tidak benar, tidak akan saya loloskan dia. Saya suruh dia ulang. Ya, nah ini yang mengatakan bahwa saya ini killer dalam iman, mengajarkan iman. Ya karena apa? Itu tanggung jawab kita sebagai pengajar kalau kita tidak melakukan itu untuk mereka, kita mendisiplinkan mereka, nanti mereka juga akan jadi iman yang tadi itu. Ya contoh-contoh yang saya alami dari teman-teman yang saya tadi katakan, bikin tanda salib aja problem bagi dia, jadi masalah. Nah ini jangan sampai terjadi. Ya apalagi kita sudah memperdalam iman kita sudah tahu kitab sucinya ini menyatakan demikian, kita masih demikian. Nah, itu bagaimana coba kita pikirkan juga gitu loh. Nah, jadi sekali lagi tradisi ini serupa dengan tradisi bangsa Yahudi yang memakai tefilin, Bapak Ibu. Tefilin yaitu semacam kotak hitam yang berisi naskah Alkitab ya, yang mereka ikatkan di dahi mereka sebagai pelaksana dari perintah dalam kitab suci. Nah, ini di dalam bangsa Yahudi sendiri ini sudah mereka lakukan. Coba kita lihat di kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 8. Ini sudah ada di layar ya. Nah, di sini saya bacakan saja. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, silakan. Ya, terus Bu. Terus. Terus Bu, tolong bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ya. Kasihilah Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya kepada engkau duduk di rumahmu apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda bahwa pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah ini di dalam tefilin kotak hitam yang berisi naskah Alkitab ini isinya kitab Ulangan 6 ya. Bab 6 ayat 4 sampai 8 ini Bapak Ibu. Nah, tefilin itu apa? Seperti apa? Nah, ini dia. Ini tefilin bangsa suku Yahudi, agama Yahudi yang sampai saat ini masih mereka gunakan, yang mereka ikat di kepala. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kotak kecil terbuat dari kulit ya. Nah, isi dalamnya itu yaitu ayat tadi ya. Ayat kitab Ulangan 6 bab 6 tadi. Nah, ini mereka bacakan dan mereka gulung di tangannya, ya seperti gitu. Nah, ini yang mereka ucapkan. Dan tidak hanya itu, mereka juga biasanya menggantungkan ini di depan pintu, Bapak Ibu. Depan pintu ketika mereka mau keluar rumah, mereka pegang. Mereka pegang, ya. Nah, terus pulang ke rumah, mereka pun pegang ini sebagai tanda keselamatan, mereka selamat. Pergi minta berkat Tuhan untuk pergi dengan selamat, pulang mengucap syukur bahwa mereka pulang dengan selamat. Nah, ini iman mereka bisa diungkapkan dengan cara-cara demikian. Nah, ini bukan artinya berhala, tidak. Tapi mereka percaya bahwa di situ ada ayat-ayat suci Allah yang menyertai mereka
Nah, ini juga tradisi-tradisi Yahudi ini juga sudah ada sejak zaman dahulu, ya, seperti yang dikatakan di dalam kitab Ulangan 6 ini. Di sini dikatakan, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini juga diulang oleh Injil Matius, juga Markus, ya, ketika Yesus mengatakan kasihlah Tuhanmu, Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dan juga ada perintah kedua, kasihlah juga sesamamu di dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, di sini juga mengambil kutipan dari kitab Ulangan ini, Bapak Ibu. Ya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Harus engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ini merupakan perintah dari Musa kepada keturunan bangsa Israel. Ini juga tradisi yang terus-menerus dilestarikan, ya, terus-menerus dilakukan. Nah, ini kita masuk ke dalam tradisi, kita lihat tidak hanya di gereja Katolik, tapi tradisi ini memang dari sejak dulu kala sudah ada tradisi-tradisi seperti itu. Nah, juga dalam gereja Katolik kita ada namanya doa indulgensi untuk arwah, ya, doa arwah untuk mereka yang meninggal 7 hari, 30 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita mempersembahkan misa untuk para arwah. Ini tradisi kita lakukan, ya, untuk saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, ya. Nah, ini kenapa kita lakukan, ya? Ya, ini kita lihat dulu di dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1471. Ajaran mengenai indulgensi atau penghapusan siksa dosa dan penggunaannya di dalam gereja itu terkait erat sekali dengan daya guna sakramen pengakuan tobat, ya. Nah, di sini kita bersyukur Bapak Ibu sekali lagi di dalam gereja Katolik kita punya 7 sakramen, salah satunya adalah sakramen pengakuan tobat atau pengakuan dosa atau sakramen rekonsiliasi. Nah, kita lihat Matius 18, ya, 16, Matius 16. Silakan dibaca Bapak Ibu. Saya, Pak. Ya, silakan. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan dilepaskan di surga. Yes. Coba lihat, ini perintah dari siapa Bapak Ibu? Langsung dari Yesus, bukan ke Petrus. Ya kan Bapak Ibu? Kita lihat, ini kan perintah langsung Yesus kan? Betul nggak Bapak Ibu? Iya Pak. Ya, ini dilakukan, ya, oleh penerus-penerus dari Petrus itu. Siapa Petrus? Dia adalah pemimpin dari 12 rasul yang sekarang ini kedudukannya diganti oleh Paus kita. Nah, nanti kita akan berbicara juga tentang magisterium. Ya, masih kita berhubungan juga dengan ayat ini, nanti kita akan berbicara. Nah, dalam hal ini jelas Yesus mengatakan apa? Ya. Di sini kemudian akan kuberikan kunci kerajaan sorga di ayat 19. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya dengan sakramen pengakuan atau sakramen tobat, ya, berarti dia tidak bersekutu bersama dengan para rasul dan juga dengan Yesus sendiri yang telah memerintahkannya. Nah, inilah yang kita imani tadi, ya. Nanti kita akan bicara juga tentang credo. Ya, kita doa aku percaya itu. Ya. Nah, di sini sangkut pautnya erat sekali dengan doa indulgensi untuk arwah ini. Nah, kita lihat indulgensi itu dapat menghapuskan seluruh atau sebagian dari dosa siksa dosa yang masih harus kita tanggung setelah kematian dalam proses pemurnian yang dikenal sebagai api penyucian.
Nah, sekali lagi kita juga ini ada ajaran tentang api penyucian. Ya. Saya bilang gereja Katolik sangat kaya ya tradisi-tradisi ini yang terus dilestarikan, Bapak Ibu, ya. Di sini kita banyak belajar, ya. Kita di dunia selama kita masih berziarah di dunia ini, selama kita masih bisa bernapas, inilah kesempatan kita untuk menerima sakramen tobat ini supaya apa? Ya, mengurangi dosa kita nanti di api penyucian. Ya, api penyucian itu bukan api penyiksaan ya, bukan api neraka. Beda. Nanti kita akan bicara di topik yang lebih khusus kalau api penyucian. Nah, indulgensi ini erat hubungannya dengan sakramen pengakuan, yaitu tobat. Nah, kenapa kita dalam gereja Katolik, kita sebagai umat Katolik, minimal 1 tahun kita diminta untuk ngaku dosa. 2 kali minimal kan, Natal dan Paskah. Nah, tapi lebih baik lagi kalau kita rutin. Kenapa? Karena setiap hari pun kita berbuat dosa. Entah dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perbuatan. Yang tanpa sengaja atau sengaja. Nah, ini dalam gereja Katolik, tradisi gereja Katolik kita percaya. Terus ada yang bertanya, ada yang meragukan. Lah, kenapa kita harus mengaku kepada manusia? Pastor kan manusia. Ingat, dalam ayat ini, ya, Matius 16, ya, di sini dikatakan yang diberikan kuasa kepada Petrus. Nah, siapa penerus Petrus itu? Yaitu para uskup dan imam-imam. Nah, ini yang kita imani, Bapak Ibu. Jadi, Katolik tidak melakukan tradisi-tradisi ini dengan semaunya atau dengan pengertiannya. Semuanya berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, inilah yang mau kita lihat kenapa tradisi ini perlu kita lestarikan dan terus kita lakukan. Indulgensi juga dapat diperoleh selain untuk jiwa kita sendiri, juga untuk jiwa-jiwa orang lain yang telah meninggal yang kita doakan. Karena bukan hanya kita sendiri saja yang memerlukan penghapusan dosa ini, namun juga terutama jiwa-jiwa yang lain yang telah mendahului kita, yang sedang menjalin proses pemurnian setelah kematian sebelum mereka dapat bersatu dengan Tuhan di surga. Indah bukan, Bapak Ibu? Ya, kita punya doa-doa indulgensi, ya, doa-doa untuk arwah, ya, masih kita lestarikan saat ini, dan kita tidak khawatir orang yang sudah meninggalkan kita, kemana mereka? Ya, apakah mereka masih gentayangan atau apa? Kita percaya. Dengan ini kita percaya bahwa yang telah mendahului kita, mereka sudah punya tempatnya. Ya, dan kita mendoakan mereka, kita yang masih hidup ini, kita mendoakan mereka. Karena kenapa? Kita bisa mendoakan mereka ketika kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, sudah tidak bisa berdoa. Itu, Bapak Ibu. Maka di sini kita diminta, kita punya iman seperti ini juga, kita mendoakan sesama kita. Kenapa kita perlu komunitas? Ini juga menjadi satu dorongan buat kita untuk supaya kita saling mendoakan. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya pikir ini tradisi-tradisi ini kenapa gereja Katolik juga selalu mengajak kita, ayo kembali ke komunitas basis. Ya, untuk apa? Yaitu kita bersekutu, berdoa bersama. Bapak Ibu, saya juga sudah 2 periode pernah menjadi ketua lingkungan. Ya, pengalaman untuk umat yang meninggal dadakan, ya, entah itu di rumah sakit, kecelakaan, ya, sudah saya alami dan sudah saya layani dalam hal ini, ya. Sebagai ketua lingkungan, ya, tentu harus terjun langsung untuk mendoakan mereka yang meninggal. Bayangkan Bapak Ibu, waktu saya masih muda juga, ya, waktu saya jadi ketua lingkungan, ya. Nah, ketika ada umat yang meninggal, ya, orang yang pertama dicari siapa? Bukan pastor, ketua lingkungannya dulu. Ya, apalagi di rumah. Ya, nah kalau di rumah sudah hafal Bapak Ibu, ya. Kalau ada yang meneriakan nama saya, nah itu sudah tahu tuh. Anak-anak istri saya bilang itu pasti ada yang meninggal. Ya, karena kadang-kadang lingkungan di sebelah kami ada satu wilayah 4 lingkungan itu berdekatan, ya. Hanya beda dengan satu gang gitu. Nah, kalau ada tetangga lingkungannya ini kan kebanyakan mereka kan bukan yang mengerti tentang liturgi, juga mereka enggak ya, karena ya mereka hanya diangkat jadi ketua lingkungan begitu saja. Ketika ada umat yang meninggal, mereka selalu mencari pertolongan. Ya, ke siapa? Teriaknya ke saya dulu, belum ada handphone, Bapak Ibu. Ya,
Ya, telepon pun jarang-jarang karena telepon bunyi pun belum tentu diangkat kan. Entah kita kemana, teleponnya di mana gitu. Nah, pasti lari datang ke sini ya dengan sungguh-sungguhan. Oh nih, kayak begitu ya. Sudah kita tahu ini ada yang meninggal. Pasti meninggal di rumah, bukan di rumah sakit pasti. Ya, tolong, ya si ini meninggal. Ya kita ke sana. Ya mendoakan mereka dan seterusnya. Nah, inilah tradisi-tradisi kita, Bapak Ibu, ya. Kita lestarikan saya sampai saat ini, ya, untuk mereka yang meninggal, kita mendoakan mereka meninggal. Ini sangat, saya pikir sangat indah sekali dalam ajaran iman kita, ya. Dan patutlah kita juga mensyukuri ini, ya. Nah, baik saya lanjutkan. Ya, gereja mendapatkan tugas dari Kristus untuk mengabarkan ajaran Kristus kepada seluruh makhluk. Ya, di sini Markus 16 tadi, 16 ayat 15 sudah dikatakan di sini bahwa Yesus bertanya kepada mereka. Maaf, ini Markus ya, maaf saya bacakan Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, ini adalah amanat suci Yesus. Ya, dia menyuruh kita untuk mewartakan kitab suci, kabar sukacita itu kepada segala makhluk. Segala makhluk. Artinya apa? Bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada alam ciptaannya. Artinya apa? Maka kenapa kita melestarikan alam bumi ini? Dengan misalnya dengan add hour, ya, dengan menanam pohon dan lain sebagainya. Ini amanat agung dari Injil Yesus Kristus. Nah, nanti akan dibahas Bapak Ibu ya, ketika membelajar paket C kalau nggak salah itu bertemu dengan Injil dan juga Injil sinoptik ini. Nah, karena itu di sini gereja merasa perlu memiliki rumusan singkat merangkum seluruh ajaran Kristus agar bisa diungkapkan dan diingat oleh semua orang. Nah, oleh karena itu ini maka gereja, para bapak gereja, maksudnya ini para rasul ya, pada zaman itu mereka memiliki rumusan singkat, yaitu dalam syahadat pengakuan iman atau credo. Ya, dengan rumusan ini supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, ini juga diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya 1 Korintus ayat 1:10 ya. Nah, agar kita bisa bertindak sebagai contoh ajarannya. Nah, ini penting. 1 Timotius 1 ya ayat 13. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat ya bagaimana ungkapan doa credo ini adalah satu ungkapan iman kita yang utuh dari kisah ya penciptaan sampai Yesus wafat dan bangkit. Nah, ini ungkapan-ungkapan dalam syahadat iman ini lengkap sekali. Ya, di mana kita tahu dalam syahadat kita itu ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, itu juga punya cerita tersendiri lagi. Ya, itu ada ceritanya tersendiri lagi. Ya, saya tidak akan membahas ini hanya sebagai contoh supaya kita bisa melihat begitu bagaimana kayanya tradisi gereja Katolik. Nah, lalu kita pertanyakan kitab suci dan tradisi ini, mana yang lebih penting? Tradisi atau kitab suci? Semuanya penting, Bapak Ibu. Ya, bersama magisterium, kuasa mengajar gereja, tradisi dan kitab suci merupakan tadi saya katakan deposit of faith, ya, merupakan iman yang kita simpan, yang kita tabung untuk yang akan datang, ya. Nah, Yohanes 21 ayat 24 sampai 25 menegaskan pentingnya tradisi. Di samping kitab suci masih banyak hal-hal yang lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi kalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Di sini mau mengungkapkan dalam Injil Yohanes 21 jelas mengatakan, kalau semuanya harus ditulis di kitab suci itu tidak muat, tidak akan cukup. Oleh karena itu, pewartaan, penyampaian dari yang
tradisi ini penting karena ada pesan-pesan khusus yang disampaikan oleh Roh Kudus, ya, yang diwahyukan kepada para rasul dan juga yang diteruskan oleh para uskup dan juga imam, ya, untuk disampaikan kepada umat. Nah, contoh, ya, kita menerima surat-surat gembala, ya, dari Bapak uskup kita, ya, entah itu Natal atau Paskah. Nah, ini juga adalah satu ajaran, ya, satu tradisi yang disampaikan rasul kepada umatnya. Ya, seperti itu, ya. Masih banyak sih hal-hal lain, ya, yang tidak termuat di kitab suci, ya, tapi bukan berarti ini tidak sah. Ini bukan di luar kitab suci. Semua yang disampaikan itu adalah sangat injili, ya. Coba kita lihat surat-surat gembala atau apapun juga, isinya selalu dikutip dari kitab suci, ya, dengan kehidupan konkret di dalam masyarakat yang sedang kita hadapi. Nah, ini kita lihat, ini adalah tradisi dan kitab suci itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Perlunya tradisi, satu, karena ada keterbatasan kitab suci sebagai sarana penebusan wahyu. Jadi pengalaman para rasul dengan Kristus itu melebihi tulisan-tulisan dan kata-kata manusia yang memberi kesaksian tentang Yesus itu. Nah, ini jelas, ya, bahwa nggak mungkin semua yang Yesus